satu, angkatan 11 siap maju. Guru penggerak penuh semangat membangun masa depan cemerlang. Oke, Assalamualaikum Bu. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar Bu Fatma? Alhamdulillah baik Bu. Iya, baik. Alhamdulillah. Sebelumnya saya terima kasih atas kesempatan Ibu untuk saya wawancarai Ya. sebagai tugas CGP. Iya. Ada nanti beberapa pertanyaan saya ajukan Bu ya. Iya, silahkan. Oke. Langsung saja ya Bu. Baik. Singkat waktu. Baik Bu. Selama ini bagaimana Ibu dapat mengidentifikasi kasus-kasus yang merupakan D5 etika atau bujukan moral? Iya, kalau sepemahaman saya kalau bujukan moral itu artinya ada kasus yang satu benar dan satunya salah ya, sudah benar. Kemudian kalau dilema etika artinya ada dua permasalahan di mana itu sama-sama benar, tetapi kita dilema dalam mengambil keputusan. Oh, pernah sih sebenarnya di sekolah kita ini, yaitu di mana ada seorang anak yang sering terlambat datang ke sekolah. Ternyata setelah diidentifikasi, ternyata anak tersebut kurang perhatian dari orang tuanya. Orang tuanya terlalu sibuk bekerja sehingga kadang lupa waktu untuk mengantar anaknya ke sekolah. Karena orang tuanya harus mempersiapkan diri untuk bekerja, kemudian baru mengantar anaknya. Terlebih lagi orang tua ini juga harus mengantar adik-adiknya yang lain, sehingga menyebabkan siswa ini terlambat datang ke sekolah dan sering ditegur oleh guru-guru dan bahkan saya sendiri sebagai kepala sekolah seperti itu. Oke. Jadi selama ini bagaimana Ibu menjalankan pengambilan keputusan di sekolah, terutama untuk kasus di mana ada dua kepentingan yang sama-sama benar atau sama-sama mengandung nilai kebajikan? Selama ini yang saya lakukan ketika ada kasus yang seperti ini di mana sama-sama benar, saya duduk bersama dengan rekan-rekan guru mengidentifikasi kira-kira apa penyebabnya sehingga ada kasus seperti ini. Ternyata ditelusur bahwa permasalahannya sama-sama benar sebenarnya. Kemudian saya meminta kepada guru pendapatnya kira-kira apa yang terbaik untuk mengambil keputusan dalam memberikan solusi kepada permasalahan yang timbul yang merupakan kasus dilema etika di sekolah kami. Oh, baik Bu. Jadi langkah-langkah atau prosedur seperti apa yang biasa Ibu lakukan selama ini? Ya, ketika saya duduk bersama dengan guru-guru melalui pertemuan untuk menyelesaikan permasalahan, saya itu mencari dulu informasi yang terkait tentang permasalahan tersebut, kira-kira apa penyebabnya. Kemudian bersama-sama dengan guru-guru untuk mengidentifikasi nilai-nilai apa yang bertentangan, kenapa bisa seperti ini, apa penyebabnya dan lain-lain. Kemudian ketiga, bersama dengan guru mempertimbangkan kembali keputusan untuk semua orang, artinya keputusan ini tidak merugikan di antara kedua belah pihak. Kemudian keempat, saya kembali berdiskusi dengan tim atau teman-teman dewan guru di sekolah, dan setelah itu ada hasil yang kami dapatkan, di mana didapatkan solusi yang terbaik, di mana solusi tersebut betul-betul itu berpihak kepada murid. Tidak merugikan murid, tidak merugikan orang tua siswa, dan betul-betul kami pikirkan bahwa inilah solusi yang terbaik. Kemudian selanjutnya setelah ditemukan solusi yang terbaik, kami mengambil keputusan bersama dengan dewan guru dan selanjutnya membuat rencana untuk melaksanakan keputusan tersebut untuk diberikan solusi kepada permasalahan yang timbul di sekolah kami. Oke, baik Bu. Jadi hal-hal apa saja selama ini Ibu anggap efektif dalam pengambilan keputusan pada kasus-kasus dilema etika? Hal-hal yang paling efektif kita lakukan adalah ketika kita mengambil keputusan, kita harus senantiasa berdiskusi, berkolaborasi dengan rekan-rekan guru. Karena kalau berbeda antara satu kepala saya berpikir dibandingkan dengan beberapa ide dari guru-guru, terkadang itu ide-ide tersebut tidak disangka bahwa ini ada ide cemerlang dari guru-guru yang bisa membantu kita dalam mengambil keputusan. Itu yang paling efektif menurut saya. Bagus ya Bu. Hal-hal apa saja yang selama ini merupakan tantangan dalam pengambilan keputusan pada kasus-kasus dilema etika? Tantangannya adalah
terkadang ini orang tua siswa datang saya marah-marah di sekolah, Ya, yang itu kadang membuat tantangan kita sebagai warga sekolah. Karena ini kesadaran orang tua siswa untuk melewati prosedur ketika ada masalah dengan anak-anaknya, tiba-tiba saya datang marah-marah. Padahal ada hal yang perlu kita lakukan. Pertama-tama kita perlu dulu menyampaikan kepada wali kelasnya. ya, Kemudian setelah itu jika tidak selesai dengan wali kelas, maka wali kelas menyampaikan kepada kepala sekolah. Tapi yang saya lihat ini terkadang itu orang tua siswa kurang memahami tahapan dalam pendidikan di sekolah, bahwa tidak serta-merta kita harus langsung menghakimi atau langsung datang ke sekolah dengan emosional. Jadi semestinya itu orang tua siswa perlu diberikan sosialisasi ya. supaya ketika ada masalah yang timbul dengan anak-anaknya, dia langsung dulu menghubungi dulu wali kelas, Wali kelas. komunikasi wali kelas. Setelah itu jika tidak selesai baru komunikasi dengan kepala sekolah. Iya. Seperti itu seharusnya. Betul sekali ya Bu. Jadi apakah Ibu memiliki sebuah jadwal tertentu dalam sebuah penyelesaian tugas dilema etika? Apakah diselesaikan di tempat atau memiliki sebuah jadwal untuk menyelesaikannya? Bentuk atau prosedur apa yang biasa Ibu jalankan? Kalau misalkan jadwal tidak ada, misalnya kalau ada masalah yang muncul di sekolah, prinsip saya itu harus segera dituntaskan itu masalah. Kalau bisa jangan masalah tersebut itu bermalam di rumah. Ya. Karena kalau bermalam kadang-kadang sudah ada pendapat-pendapat yang lain yang masuk sehingga bisa memperkeruh masalah. Ya. Jika ada masalah, pada hari itu saya tahu masalah, saya senantiasa menyampaikan kepada guru-guru, jika ada masalah yang ada di sekolah yang bersifat sangat artinya fatal untuk akibatnya, Ya. tolong disampaikan kepada saya. Kalau itu hal tersebut tidak bisa diselesaikan oleh guru-guru. Ya. Ketika saya mengetahui masalah tersebut, saya langsung menyelesaikan. Kemudian saya memanggil guru-guru, rapat pertemuan Ya. untuk mencari solusi dan berdiskusi. Kalau bisa itu mendatangkan orang tua siswa Ya. supaya masalah tersebut bisa diselesaikan dengan baik. Ya. Jadi saya itu tidak ada jadwal, pokoknya saya ketika ada masalah harus segera dituntaskan. Seperti itu menurut saya. Bagus, luar biasa ya Bu. Jadi adakah seseorang atau faktor-faktor yang selama ini mempermudah atau membantu Ibu dalam pengambilan keputusan dalam kasus-kasus dilema ini? Alhamdulillah, faktor-faktor yang sangat membantu adalah kekompakan guru-guru di sekolah. Tanpa adanya persatuan dan kesatuan antara guru-guru atau warga sekolah, itu akan sangat sulit sekali untuk menyelesaikan masalah. Tapi selama ini alhamdulillah masalah selalu tuntas dan selesai dengan baik karena berkat kerjasama guru dengan baik. Bersama dengan kepala sekolah dan guru-guru dan orang tua siswa. Seperti itu. Jadi dari semua hal yang telah disampaikan, pembelajaran apa yang dapat Ibu petik dari pengalaman Ibu mengambil keputusan dilema etika? Dari seluruh apa yang saya simpulkan tadi itu, saya berharap ketika ada suatu masalah di sekolah itu kita senantiasa bekerja sama dengan warga sekolah, baik itu guru, orang tua siswa, komite, masyarakat, pokoknya harus ada kerjasama yang baik. Jika ada permasalahan dapat diselesaikan dengan bersama-sama, dan jangan langsung kita berurusan dengan ranah hukum. Sebaiknya dulu itu masalah tersebut diselesaikan bersama dengan cara mediasi di sekolah. Seperti itu yang harapan saya. Kemudian saya berharap di sekolah kami ini senantiasa guru kompak untuk menciptakan budaya positif. Dengan budaya positif maka sekolah kita akan aman, damai, dan menyenangkan. Seperti itu Bu Fatma. Oke, terima kasih atas penjelasannya dan kesempatannya Ibu. Saya permisi dulu Bu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sukses selalu ya. Iya, Bu. Mari kita terus melangkah, mengajar dengan... Assalamualaikum Pak. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Fatmawati, calon guru penggerak angkatan 11 Kota Parepare dari PTD SD 18 Kota Parepare. Terima kasih atas pagi ini Pak, karena kesempatan Bapak untuk diwawancarai sebagai tugas cilik saya. Sama-sama. Gimana kabarnya Pak? Ya, alhamdulillah sehat. Alhamdulillah. Baik Pak. Di sini saya langsung saja ya Pak. Di sini ada beberapa pertanyaan yang saya akan tanyakan. Yang pertama itu selama ini
bagaimana Bapak dapat mengidentifikasi kasus-kasus yang merupakan dilema etika atau bukan moral? Yang berkaitan dengan kasus-kasus yang ada di sekolah, baik itu di etika maupun di rujukan moral, tentu yang harus kita lihat dulu atau cermati dulu, kita harus mengidentifikasi kasusnya seperti apa. Nah, kemudian kita lihat kasus atau nilai-nilai apa yang ada di dalamnya, kebajikan yang bertentangan di dalamnya. Kalau misalnya itu dibajikan, kita cermati sejauh mana kedua hal itu bertentangan, apakah kasus-kasus itu yang bertentangan di dalamnya. Mungkin seperti itu, Ibu Fatma. Oke Pak, terima kasih. Jadi selama ini bagaimana Bapak menjalankan pengambilan keputusan di sekolah, terutama untuk kasus-kasus di mana ada dua kepentingan yang sama, benar atau sama-sama mengandung nilai kebajikan? Selama ini saya sudah mencoba menerapkan pengambilan keputusan yang berbasis dilema etika, karena kita paham bahwa kalau dilema etika kan ada dua kebijakan atau ada dua nilai yang sama-sama mengandung nilai kebenaran. Nah, tentu yang pertama kita harus cermati dulu kedua hal yang bertentangan ini, nilai-nilai yang bertentangan ini. Nah, kita memperhatikan dampaknya seperti apa, apakah dampaknya terlalu besar ke murid, misalnya kalau kita memutuskan mengambil nilai-nilai kebijakan ini, ataukah dampaknya kurang kepada murid, ya tentu kita mempertimbangkan hal itu. Kemudian juga mempertimbangkan juga dampak terhadap sekolah secara umum, terutama kepada guru juga, dan hal-hal yang lain yang berkaitan dengan sekolah. Jadi kita memperhatikan dulu dampak-dampaknya seperti itu. Ya Pak, jadi langkah-langkah atau prosedur seperti apa yang biasa Bapak lakukan selama ini? Tentu kita memperhatikan dulu kasusnya seperti apa. Nah, misalnya siapa-siapa yang terlibat dalam kasus itu. Nah, itu yang pertama yang harus kita cermati dulu. Kemudian setelah itu ya kita mencari fakta-fakta, ya. Kita mencari fakta-fakta yang terjadi dalam kasus tersebut. Nah, setelah itu ya tentu kita menganalisa kasus itu seperti apa. Apakah kembali tadi, apakah hal itu berdampak jauh terhadap sekolah, ataukah memang tidak ada dampaknya signifikan. Kalau memungkinkan kita langsung mengambil tindakan di saat itu, ya kita ambil tindakan untuk kasus penyelesaian seperti itu. Setelah itu ya tentu kita duduk bersama dengan teman-teman guru atau teman-teman yang ada di sekolah untuk membahas kalau misalnya memang kasusnya itu dianggap berat untuk dituntaskan pada saat itu. Mungkin seperti itu. Jadi hal-hal apa saja selama ini Bapak anggap efektif dalam pengambilan keputusan pada kasus-kasus DPPK? Nah, kembali lagi bahwa kita harus memahami dulu penyebab dari kasus tersebut. Kita analisa kasusnya seperti apa yang melatar belakangi. Setelah kita mengetahui latar belakangnya, kita seperti yang saya bilang tadi bahwa kita harus menganalisa, mengidentifikasi kira-kira apa penyebab dari kasus itu. Kemudian ya kita mencari solusi-solusi terkait dengan permasalahan-permasalahan yang muncul, apalagi yang berkaitan dengan dilema etika, karena memang ini sangat penting untuk kita ambil keputusan yang tepat, karena dilema etika kan suatu nilai yang bertentangan di dalamnya itu adalah benar dengan benar. Jadi tidak ada yang keliru di dalamnya, tapi kita mau melihat dulu mana yang paling penting untuk dijadikan sebagai solusi dalam menyelesaikan permasalahan tersebut. Seperti itu. Luar biasa ya Pak. Jadi hal-hal apa saja yang selama ini merupakan tantangan dalam pengambilan keputusan pada kasus-kasus dilema etika? Nah, saya kira memang dalam kasus dilema etika seperti yang saya sampaikan di awal tadi bahwa sangat bisa dikatakan sangat sulit untuk mengambil suatu keputusan, karena ada dua hal yang bertentangan tadi, nilai-nilai kebajikan yang sama-sama benar. Jadi
Jadi tentu kita perlu menganalisa dengan baik permasalahan-permasalahan yang terjadi itu, karena pada hakikatnya kedua nilai-nilai yang bertentangan itu adalah nilainya benar semua, tidak ada yang salah. Beda kalau misalnya yang rujukan moral langsung bisa memastikan bahwa ini yang keliru, ini yang harus kita ambil, karena ada nilai yang bertentangan itu benar dengan salah. Kalau yang dilema etika sangat bisa dikatakan butuh analisa yang bagus untuk menuntaskan. Kemudian misalnya tadi juga saya sampaikan bahwa jika memang permasalahannya tidak bisa diputuskan sendiri, ya tentu kita harus bermusyawarah dengan teman yang ada di sekolah. Nah, biasanya kalau banyak yang memikirkan, insya Allah solusi-solusi yang ada itu pasti bagus seperti itu. Jadi, apakah Bapak memiliki sebuah jadwal tertentu dalam dalam menyelesaikan kasus dilema etika? Apakah Bapak langsung menyelesaikan di tempat atau memiliki sebuah jadwal untuk menyelesaikannya? Bentuk atau prosedur seperti apa yang Bapak jalankan? Ya, terkait dengan dilema etika ya, kasus yang terjadi, apakah langsung dituntaskan pada saat itu atau diselesaikan pada saat itu, ataukah dibuatkan jadwal. Saya kira seperti ini, bahwa jika permasalahan itu atau kasus itu tidak terlalu signifikan beratnya, bisa kita langsung tuntaskan pada saat itu. Tapi jika hal itu membutuhkan membutuhkan pemikiran dari teman-teman, apakah kasus itu dianggap agak berat, ya tentu kita berkomunikasi dengan teman-teman yang ada, dengan teman-teman guru, ataukah setiap stakeholder yang terlibat dalam kasus tersebut. Kita buka ruang diskusi, buka ruang musyawarah untuk menyelesaikan. Jadi mungkin saja bisa dijadwalkan dan meminta kesediaan dari teman-teman atau pihak-pihak yang berkepentingan untuk datang dulu sesuai dengan jadwal yang ada. Kalau misalnya kasusnya berat, tapi kalau ringan ya bisa dituntaskan pada saat itu saja. Saat itu juga. Jadi selanjutnya Pak, adakah seseorang atau faktor-faktor apa yang selama ini mempermudah atau membantu Bapak dalam pengambilan keputusan dalam kasus-kasus dilema etika? Saya kira banyak yang dapat dijadikan diminta bantuan untuk memudahkan kita dalam menyelesaikan permasalahan yang ada di sekolah. Itu ya tadi yang disampaikan warga sekolah, tentunya teman-teman guru, kita ada diskusi bagaimana permasalahan yang terjadi itu misalnya. Kemudian kalau misalnya ada pihak lain, ya kita libatkan juga, misalnya orang tua, ya kita libatkan orang tua untuk bermusyawarah, berdiskusi dalam kasus tersebut. Bahkan kita bisa libatkan komite untuk meminta bantuan dan pengawas sekolah. Kalau misalnya lebih berat lagi, tentu kita minta bantuan dari pimpinan yang lebih tinggi lagi. Jadi pertanyaan terakhir ya Pak, dari semua hal yang telah Bapak sampaikan, pembelajaran apa yang dapat Bapak petik dari pengalaman Bapak mengambil keputusan dilema etika? Nah, pengalaman yang saya ambil dalam pengambilan keputusan dilema etika, tentu yang pertama, kita tidak serta-merta harus langsung berpihak pada salah seorang, misalnya ada yang dianggap langsung digas bahwa ini salah, lalu kita berpihak ke satu yang ini, tidak seperti itu. Tapi kita membutuhkan analisa, membutuhkan hal-hal yang diperlukan untuk menyelesaikan kasus tersebut, membutuhkan dampak-dampaknya ke depan, seperti itu. Tidak mesti langsung kasusnya diselesaikan. Kalau misalnya kasusnya agak berat, ya kita butuh komunikasi lebih intens untuk menyelesaikan permasalahan yang ada, apakah itu bersama dengan teman-teman guru, orang tua, ataukah keluarga sekolah secara umum. Jadi tentu dalam menangani kasus yang ada, ya kita harus bijaksana untuk menyelesaikannya, seperti itu. Jadi tentunya banyak pembelajaran ya Pak yang diambil dalam situasi yang kasus-kasus yang ada. Betul sekali ya, banyak sekali
dibebaskan itu ya yang tadi yang bilang dilema etika, karena ada dua hal yang bertentangan, ada dua nilai kebijakan yang bertentangan. Nah, dan di mana nilai itu semuanya benar. Beda kalau yang rujukan moral kan hanya bisa kita lihat yang bertentangan itu adalah nilai yang benar dan yang salah. Kalau itu kan langsung kita bisa mengambil kebijakan. Terima kasih Pak atas penjelasannya, terima kasih atas kesempatannya pagi ini. Saya pamit dulu ya Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dengan hati penuh cinta, di setiap kelas dan ruang kita ciptakan perubahan untuk anak bangsa demi cita.